Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Kita terus berharap semoga seluruh umat-umat Tuhan yang mengikuti kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini bisa tetap sehat, kuat, diberkati dan terus berada dalam lindungan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan pekabaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, pada pagi hari ini ya Tuhan kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya dengan pertolongan Tuhan kami dimampukan untuk mengerti lebih dalam dan dapat menghidupkannya dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul, Tahan uji terhadap setiap pencobaan. Ayat intinya diambil dari Roma 6 ayat yang ke-13 dan 14. Serahkanlah dirimu kepada Allah dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Keterangannya, hanya ada satu kuasa yang dapat menyentak cengkraman kejahatan terhadap hati manusia, dan itu adalah kuasa Allah dalam Yesus Kristus. Hanya anugerahnya saja yang dapat menyanggupkan kita untuk menolak dan menaklukkan kecenderungan-kecenderungan sifat kita yang telah jatuh. Nilai pengorbanan yang tidak terbatas yang dituntut untuk penebusan kita menunjukkan bukti bahwa dosa adalah suatu kejahatan yang luar biasa. Melalui dosa seluruh organisme tubuh manusia menjadi sakit, pikiran diselewengkan, angan-angan hati menjadi jahat. Dosa telah merosotkan kemampuan jiwa. Pencobaan-pencobaan dari luar dengan sendirinya memperoleh titian ke dalam hati, dan kaki dengan tidak terasa beralih menuju ke arah kejahatan. Sebagaimana pengorbanan demi keselamatan kita itu lengkap, begitu pula lah pemulihan kita dari kenajisan dosa haruslah lengkap. Tidak ada tindakan kejahatan yang akan diberi maaf oleh hukum. Tidak akan ada orang jahat yang akan luput dari tuduhannya. Kehidupan Kristus merupakan kegenapan yang sempurna terhadap setiap aturan hukum. Ia berkata, "Aku sudah menurut segala hukum Bapakku." Yohanes 15 ayat yang ke-10. Kehidupannya adalah standar penurutan dan pelayanan kita. Sekarang ini setan menyodorkan pencobaan-pencobaan yang sama dengan yang disodorkannya kepada Kristus, menawarkan kepada kita kerajaan dunia sebagai imbalan kesetiaan kita kepadanya. Tetapi kepada barang siapa yang memandang kepada Yesus sebagai pengubah dan pelengkap imannya, pencobaan setan tidak berkuasa. Ia tidak dapat menyebabkan orang yang oleh iman menerima jasa-jasanya yang telah dicobai dalam segala perkara sama seperti kita, namun tidak berdosa. Mengusir dosa adalah tindakan jiwa itu sendiri. Betul, kita tidak mempunyai kuasa untuk membebaskan diri sendiri dari pengendalian setan. Tetapi bila kita rindu untuk dibebaskan dari dosa dan di dalam kebutuhan kita yang berseru meminta kuasa di luar dan di atas kita sendiri, maka kuasa-kuasa jiwa akan dikaruniakan dengan tenaga ilahi Roh Kudus, dan kuasa-kuasa itu akan mengikuti perintah kemauan dalam menggenapi kehendak Allah. Allah akan memiliki suatu umat yang berani mengerjakan kebaikan, yang berdiri teguh di tengah-tengah pengotoran zaman yang merosot ini. Akan ada suatu umat yang berpegang teguh pada kekuatan ilahi, sehingga mereka akan teruji terhadap setiap pencobaan. Luar biasa pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Tahan uji terhadap setiap pencobaan. Dengan jelas ada rahasia untuk bisa tahan uji terhadap setiap pencobaan setan. Ayat inti pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas. Serahkanlah dirimu kepada Allah. Bila kita rindu untuk dibebaskan dari dosa, dan di dalam kebutuhan kita
yang berseru meminta kuasa di luar dan di atas kita sendiri, maka kuasa-kuasa jiwa akan dikaruniakan dengan tenaga ilahi Roh Kudus, dan kuasa-kuasa itu akan mengikuti perintah kemauan dalam menggenapi kehendak Allah. Apabila kita berjuang, bergumul, menghadapi pencobaan demi pencobaan, menghadapi bahkan dosa-dosa kesayangan kita, kabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengajak kita, jangan kita bersandar kepada pengertian diri sendiri. Jangan kita merasa diri kita mampu untuk mengatasi setiap pencobaan. Mari kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Sehingga ketika kita berserah, berseru, memohon kepada Tuhan untuk memampukan kita melawan setiap pencobaan iblis. Dengan jelas pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini, sebagaimana Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menang, maka Tuhan kita Yesus Kristuslah yang akan menyanggupkan kita untuk bisa tahan terhadap setiap pencobaan setan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata sorga, pagi hari ini ya Tuhan kami datang kepadamu, bersyukur berterima kasih atas kemurahan Tuhan bagi kami yang telah mengingatkan kami, agar kami terus berserah, bergantung sepenuhnya, bahkan berseru kepadamu dalam setiap pencobaan, dalam setiap tantangan yang Kau izinkan kami alami. Tolong bantu kami ya Tuhan untuk bisa terus bertahan dalam iman yang teguh, untuk terus berharap sepenuhnya dalam kendali kuasa-Mu ya Bapa. Pagi hari ini kami memohon agar dengan pertolongan Tuhan kami bisa dimampukan untuk lebih peka akan mendengarkan suara Tuhan. Kami bisa menghidupkan kehendak-kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bisa menyadari kebutuhan kami untuk terus berada di hadirat Tuhan. Dan dengan pertolongan Tuhan kami semua dipersiapkan untuk menerima roh hujan akhir, dan kiranya meterai Allah yang hidup menjadi bagian kehidupan kami. Dalam setiap perjuangan iman yang kami alami saat ini Bapa, kiranya Engkau membantu kami dalam sakit penyakit, duka cita, kelemahan iman, bahkan dalam pergumulan-pergumulan apapun yang Kau izinkan kami alami. Bantu kami untuk terus berharap dan mengandalkan Tuhan, menjadikan Engkau satu-satunya solusi bagi setiap pergumulan kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.